Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Mari ya Roh Kudus, Engkau yang terus menuntun kami hari lepas hari. Engkau yang terus menolong kami di dalam setiap apa yang kami kerjakan, setiap apa yang kami lakukan, agar apa yang kami lakukan dan kerjakan sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini. Mari datanglah Roh Kudus, penuhi setiap kami. Datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Lau aku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datanglah Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau kurindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah
Tuhan, ku rindu bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu, urapan-Mu mengubah hidupku, urapan-Mu Tuhan, urapan-Mu mengubah hidupku. Berhembuslah Roh Kudus, penuhi umat-Mu. Berkaryalah Roh Kudus, berkarya penuhi gereja-Mu. Tuntunlah umat-Mu. Lawatlah umat-Mu. Penuhi dengan kuasa-Mu Roh Kudus. Mengalir Roh Kudus, mengalir penuhi kami, mengalir ubahkan kami, mengalirlah, mengalir kuasa-Mu Roh Kudus. Biarlah nyanyian baru keluar dari setiap umat-Mu Tuhan, nyanyian yang baru keluar dari ucapan syukur umat-Mu ya Bapa. Biar manis Kau dengar Tuhan setiap pujian penyembahan umat-Mu. Ya ralalalamasek, ralalalamasek, ya ramasiki, ralalalamasek, ya ralama. Lawat kami, jamah kami, ubahkan kami. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Dengan lembut katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, bamalah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Amin. Di saat kami ada di hadirat-Mu, urapan-Mu yang terus mengubahkan setiap kami.
pewahyuan yang baru selalu Kau nyatakan di saat kami ada di hadirat. Di saat kami terhubung dengan surga, satu arahan yang baru selalu akan ada. Satu arahan yang baru akan muncul. Kami percaya Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau berjalan bersama-Mu ya Roh Kudus. Mari tuntun kami ya Roh Kudus dalam setiap hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk satu minggu ini. Kami boleh melihat Roh Kudus menuntun kami. Kami boleh melihat dan merasakan betapa baiknya Roh Kudus menghibur kami. Kami boleh menikmati betapa Roh Kudus menjagai kami, melindungi kami, memeluk kami, mengusap setiap air mata kami. Terima kasih. Engkau adalah penolong ya Roh Kudus. Engkau adalah sandaran. Engkau adalah tempat kami mengadu, tempat kami berkeluh kesah. Dan juga denganmu ada jawaban atas setiap permasalahan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk kelepasan. Terima kasih untuk kemenangan. Dan kami mau sorakan itu pada saat pagi hari ini Tuhan. Bahwa kami punya Allah yang dahsyat. Kami punya Allah yang luar biasa. Kami percaya di saat kami bergerak bersama Roh Kudus. Kami boleh menikmati hal-hal yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kalau ada di samping kiri kanannya disalami. Ucapkan selamat hari Minggu. Kita mau menikmati berkat-berkat Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita mau angkat pujian. Saya undang kita berdiri. Nyanyi bagi Dia. Amin. Yes. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Ajar kami Tuhan untuk berdiam di hadirat-Mu Tuhan. Oh, 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 ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajar kami berdiam Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu, di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, hidupku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Amin. Yes, puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami butuhkan arahan Tuhan. Kami perlu tuntunan Tuhan.
dalam setiap langkah-langkah kami. Di saat kami mengerjakan pekerjaan, kami perlu dituntun oleh Roh-Mu. Bila Roh-Mu bekerja, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung nan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu, Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Bila
setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Roh Kudus. Oh, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu Tuhan. Ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Berbicaralah di tengah kami ya Roh Kudus. Berbicaralah atas masing-masing. Roh Kudus sedang berbicara dengan sangat lembut untuk masing-masing pribadi. Buka hati. Dengarkan dia ingin berbicara untukmu. Buka hatimu. Jangan keraskan hatimu. Dia ingin berbicara di tengah-tengahmu saat ini.
Mungkin ini jawaban yang kau tunggu-tunggu saat ini. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita mengawali firman Tuhan. Kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita mau rendahkan diri, kita berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Engkau Bapa kami yang menyediakan makanan bagi kami. Engkau yang memberikan kehidupan bagi kami Tuhan. Engkau yang mencukupkan segala yang kami perlukan Tuhan. Dari sejak Engkau menciptakan alam semesta ini Tuhan, tidak pernah lalai Engkau mencukupkan segala yang kami perlukan ya Bapa. Engkau sudah sediakan segala sesuatunya sebelum Engkau hadirkan manusia di muka bumi Tuhan. Demikian juga sampai hari ini ya Tuhan, bukan hanya kebutuhan jasmani kami saja, tetapi terlebih lagi kebutuhan rohani kami Bapa. Engkau yang menyediakannya bagi kami. Karena itu dengan iman percaya pada pagi hari ini kami sangat menanti-nantikan Tuhan. Kami percaya bahwa lebih daripada persiapan-persiapan yang sudah kami kerjakan, lebih daripada kerinduan kami umat-Mu berkumpul bersama-sama Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, Engkau terlebih rindu Tuhan, Engkau siap Tuhan untuk memberi kami makanan rohani ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang melayani mari urapi Tuhan, yang perlengkapi hamba ya Tuhan, pakai hamba menjadi alat-Mu ya Bapa, kuasai sepenuhnya ya Tuhan. Demikian juga semua kami jemaat-Mu di tempat kami masing-masing, mari lawat siapkan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus, mari ajar kami, berbicara kepada kami Tuhan. Mari Tuhan yang kuduskan setiap saluran hati kami, pikiran kami, juga kami berdoa mari Tuhan yang jamah semua media yang kami pakai ini Tuhan, hanya bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama beribadah pada pagi hari ini, masuk bulan Agustus 2020. Topik kita hari ini bisa ditampilkan. Iya, kesatuan hati. Kesatuan hati kalau dicari-cari di Alkitab sih tidak ketemu yang ada kesatuan. Kalau Alkitab bahasa Indonesia yang ada kesatuan iman, ada juga kesatuan roh gitu ya. Tetapi kalau kesatuan hati ini maksudnya kesehatian, sehati. Kalau kata sehati banyak. Nah, untuk itu kita mau sama-sama baca dari beberapa ayat ini, Yohanes 4 ayat 21 sampai 29 dan Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 24. Mari pertama kita baca dari Yohanes pasal yang keempat ayat 21 sampai 29. Yohanes pasal 4 ayat 21 sampai ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Maaf sebelum saya lanjut. Jadi ini adalah percakapan antara Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria di waktu murid-muridnya sedang pergi membeli makanan gitu ya. Kemudian datang perempuan Samaria. Kemudian terjadilah percakapan ini yang dicatat di Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-22. "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia."
yang sedang berkata-kata dengan engkau. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki? Atau apa yang engkau percakapkan dengan dia? Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ, mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Nah, Bapak Ibu jemaat Tuhan, jadi perempuan ini perempuan Samaria. Jadi perempuan Samaria ini dia katakan kami juga menyembah, tetapi Tuhan katakan ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Bisa ya Tuhan Yesus katakan begitu, memang kamu menyembah, tapi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Nah, perempuan ini loh, bukannya kan saya sudah beribadah selama ini kan ya, saya sudah beribadah, tapi masa saya dibilang saya menyembah yang tidak saya kenal? Apakah seperti itu? Nah, ya di ayat Alkitab ini, di paragraf ini diketahui bahwa perempuan ini kehidupan kesaksiannya tidak baik ya, tidak baik ya, berganti-ganti pasangan seperti itu. Walaupun dia seorang penyembah juga, tetapi dia tidak kenal siapa yang dia sembah. Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus katakan kamu menyembah yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah yang kami kenal. Pertanyaan renungan bagi saya, bagi engkau, bagi kita semua hari ini. Saat kita datang beribadah, saat kita berdoa, saat kita ambil bagian melayani di rumah Tuhan, seberapakah kita, saya dan engkau mengenal Dia yang kita sembah, yang kita layani itu. Saudara-saudariku, ini yang menjadi pokok perenungan kita pada pagi hari ini. Karena kalau kita tidak mengenal siapa yang kita sembah, terus perkara-perkara apa yang selama ini kita lakukan selama ibadah. Perempuan ini mengaku, kami menyembah juga. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Kami menyembah yang kami kenal. Amin. Puji Tuhan. Di paragraf yang berikutnya, di slide selanjutnya, ini Efesus pasal 4 ayat 11 dan 24 ini ada keterkaitan nanti ya, ada sepanjang kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 24 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ayat 15 sekali lagi. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Nah, sebelum kita lanjutkan di ayat yang berikutnya 17-24, jemaat Tuhan ayat 15 katakan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, ke arah Kristus yang adalah kepala. Di Yohanes pasal yang keempat tadi dikatakan bahwa kita harus menyembah Allah. Nah, tetapi di Efesus pasal 4 ini dikatakan bahwa gereja harus bertumbuh ke arah Kristus. Gitu ya, tadi ini menyembah Allah, tapi gereja harus bertumbuh ke arah Kristus. Lanjut ke ayat 17. Ayat 17, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia
dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu bukan demikian. Seperti orang-orang yang di atas yang tidak mengenal Allah itu. Kamu telah belajar mengenal Kristus. 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudariku, dalam kehidupan kita beribadah kepada Bapa Surgawi, kepada Tuhan Yesus Kristus. Di ayat yang ke-17 tadi dikatakan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Kalau perempuan Samaria tadi dikatakan kami menyembah, tetapi Tuhan Yesus katakan kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Inilah yang dikatakan jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mungkin perasaannya kami mengenal Allah, kami menyembah Dia. Kalau mungkin yang namanya orang Kristen, kami ke gereja kok, kami berdoa, kami lakukan ini. Tetapi jemaat Tuhan, apakah hari ini saya dan engkau seberapa kita mengenal Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus? Itu yang menjadi pokok perenungan kita pada pagi hari ini. Janganlah, firman Tuhan ini dikatakan kepada jemaat di Efesus. Kalau bukan kepada jemaat ya mungkin lain urusan, tapi ini kepada jemaat Tuhan di Efesus. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Artinya ada potensi, ada kemungkinan jemaat Tuhan pun hidup dengan gaya yang sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalau tidak ada kemungkinan seperti itu, maka tidak usah dimunculkan ayat ini. Tetapi hamba Tuhan menyampaikan perkara ini. Jangan hidup lagi. Hai jemaat di Efesus, hai jemaat di Palangkaraya, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dan dengan pikirannya yang sia-sia. Kalau perempuan Samaria bilang, kami mengenal Allah kok, kami menyembah. Tapi Tuhan Yesus bilang, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Artinya Tuhan katakan bahwa perempuan Samaria itu sekalipun beribadah tidak mengenal Allah sebenarnya. Nah terus dikatakan di ayat 17 tadi, janganlah saya dan engkau anak-anak Tuhan juga ikut-ikutan cara seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Wah, kan tampil beribadah. Kalau engkau melihat saat ini, apakah engkau bisa melihat, oh itu Pak Pendeta itu memang dia hidup bersekutu dengan Allah. Kelihatan kalau hanya secara fisik, kalau hanya secara penampilan. Bapak Ibu, saudara-saudariku, hidup persekutuan dengan Allah saat seseorang mengenal yang dia sembah. Saat engkau worship, saat engkau menyembah, saat engkau menaikkan pujian, apakah engkau sungguh-sungguh menikmati pujian dan penyembahan itu? Ataukah saat engkau beribadah, saat engkau dengarkan kebenaran firman Tuhan, baca Alkitab, apakah engkau hari-hari ini masih terus menikmati, oh Tuhan, luar biasa engkau, luar biasa engkau. Amin, jemaat Tuhan, itu yang diingatkan bagi saya dan engkau hari-hari ini. Karena kalau dasarnya di sini terus kita mau masuk dalam melakukan kehendak Allah, tapi kita nggak kenal Dia, nah terus kita ngapain di muka bumi ini? Buang-buang waktu. Ya kita mari jemaat Tuhan, dikatakan di ayat 19 perasaan mereka ini telah tumpul. Kelihatan beribadah, iya beribadah, tapi perasaan mereka telah tumpul. Masing-masing manusia bisa mendefinisikan Allah itu seperti apa. Bisa. Oh, Bapak itu, Allah itu seperti ini, Tuhan itu. Masing-masing kita punya kemampuan seperti itu, mendefinisikan. Akhirnya mendefinisikan juga pengajaran-pengajarannya. Enggak, kasih Tuhan. Padahal hikmat manusia ini sangat terbatas.
Sehingga tidak mampu kita memahami pikiran Tuhan sepenuhnya. Tetapi manusia bisa, mungkin kalau saya berdoa tutup mata, kalau engkau berdoa engkau tutup mata, misalnya, terus kamu berkata-kata kepada siapa? Apa yang engkau bayangkan, saudara-saudariku? Orang yang lain semua manusia bisa mengerjakan hal itu. Perempuan yang Samaria itu pun dia bilang, kita sampai naik ke atas gunung. Wah, jangankan pergi ke Manjuhan, naik ke atas gunung untuk melakukan penyembahan. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Apakah hari ini saya dan engkau begitu menikmati intimacy, keintiman dengan Tuhan waktu kita menyembah Dia? Apakah waktu kita menaikkan pujian, sungguh ada mengalir kekaguman akan Tuhan dari hidup saya dan engkau, saudara-saudariku? Amin. Enggak bisa ketahuan ya. Masing-masing saya dan engkau saja yang tahu dan Tuhan yang tahu. Ya, dikatakan jangan lagi hidup yang seperti itu. Ya, apalagi kita anak-anak Tuhan yang sudah diperbaharui dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan terjebak dengan pola-pola hidup yang seolah-olah beribadah tetapi ternyata tidak. Saya bisa kamuflase, saya bisa tampil di depan engkau saudara-saudariku seolah-olah saya beribadah, padahal kenyataannya saya kosong. Bisa di hadapan manusia, tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Oleh karena itu mari jemaat Tuhan, ada anugerah khusus bagi orang-orang yang percaya dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, ya. Ya, 20. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu bukan begitu. Kamu bukan begitu. Karena itu ketahuilah, jangan tiru gaya hidup orang-orang yang seperti beribadah tetapi tidak mengenal siapa yang disembah. Kamu bukan begitu karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi selalu ada proses belajar. Ada proses belajar. Kita ini murid-murid Kristus. Makanya kita belajar mengenal Kristus. Nanti kita lihat apa kaitannya. Tadi kita harus menyembah Allah, tapi kita harus bertumbuh ke arah Kristus. Ini gimana ini? Kan Tuhan Yesus datang sebagai Mesias. Terus Tuhan Yesus bilang, katakan, panggil dia Bapa, berdoa kepada Bapa. Tuhan Yesus mengajarkan kepada jemaat, kalau berdoa begini, Bapa kami yang di surga. Nah, berdoa kepada Bapa, bukan berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, bukan, dia bilang Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus ajarkan seperti itu, saudara-saudariku. Kita jemaat Tuhan dikatakan bahwa kita harus belajar mengenal Kristus. Ya, dari hal ini seringkali yang menjadi kendala bagi teman-teman saudara-saudari kita yang kaum Kedar Nebayot. Jadi mereka bilang enggak kok itu Tuhan Yesus itu Yesus itu Mesias bukan Tuhan. Dia itu hanya pembawa pesan. Ya kalau dibaca di ayat-ayat seperti ini seperti itu ya. Tapi kalau bicara tentang peristiwa Natal, pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, maka kita kenal siapa Yesus Kristus. Jadi saya dan engkau jangan diombang-ambingkan, tetapi saudaraku hari ini kita diajar, ingatkan untuk sembah Tuhan, bangun keintiman saat kita menyembah Bapa yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran. Nah muncul lagi ayat 20 belajar, ayat 21 pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Hari-hari ini lagi heboh sekolah online, saudara-saudaraku. Sekolah online gitu ya anak-anak. Kita orang tua yang ada anak-anak di rumah mau tidak mau harus homeschooling, harus mengajar di rumah. Jadi ada kesempatan beberapa hari yang lalu saya harus mengajar Antoni. Harus mengajar Antoni. Dan saya berusaha menjadi guru kelas 1 SD yang menahan marah. Kan gitu kalau di viral itu kan banyak emak-emak katanya yang sudah tidak sanggup lagi kan ya. Ulun ini, nah kayak gitu kan ya banyak. Nah belajar menahan. Nah satu saat pas saya lagi ngajar. Terus menurut saya seolah-olah Antoni tidak konsentrasi. Jadi saya suruh dia mengeja baca ini. Misalnya baca gitu ya. B-A, ba, C-A, ca kan gitu ya kan karena dia belum terlalu lancar membacanya. Ba, B-A, ba. Ba, C-A, ca. Jadi bacanya dia sudah lupa apa yang B-A tadi itu. Sudah lupa. Udah gimana ya? Dan waktu saya perhatikan ternyata matanya ke sini tapi pikirannya itu lain. Nah, saya tidak temukan metode lain, terpaksa saya berteriak. Saya agak keras
Hei, mungkin kalau guru di kelas sudah marah ya, atau pakai rotan sebelah. Oh ini tuh metodenya. Oh ini metode guru di kelas ya, kalau terpaksa harus ya sama seperti kalau misalnya mungkin saya pendapat saya seperti itu. Kalau bangunkan orang tidur, bangun Andre misalnya, Andre bangun Andre, bangun, makin enak deh tidur. Oh Andre, bangun Andre, makin enak deh tidur. Paling susah dibangunin disiram air mungkin ya, gitu. Atau tuk ditepuk-tepuk gitu. Nah mungkin itu metode untuk membuyarkan lamunan seseorang. Nah mungkin metodenya, mungkin banyak kalau belajar di Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan mungkin banyak metode yang lain ya. Tapi saya kehabisan akal waktu itu, saya harus marah dan akhirnya dia tegang dan akhirnya dia konsentrasi. Saudaraku, ayat 20 dan 21 dikatakan kamu telah belajar mengenal Kristus. Untuk mengenal Kristus kita harus belajar. Kita, saya dan engkau harus jadi murid. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang dia, tentang Yesus, dan menerima pengajaran di dalam dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ada proses. Saudara-saudaraku, saya dan engkau tidak bisa sesuka-suka kita untuk, saya mau, ya anggaplah begini. Kalau kita mau bertumbuh di dalam satu jemaat Tuhan, kalau ditetapkan, ayo kita ibadah hari Minggu, ayo ibadah. Sama-sama, karena kita murid Kristus. Bukan karena kita orang Kristen. Oh ya, kita ibadah sekarang jam 9. Ayo, kita murid Kristus. Kalau mau ibadah, ibadah. Kalau komsel, mau PA. Itu PD. Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Bukan hanya sekedar saya punya waktu. Coba kalau misalnya ada anak sekolah kayak gitu ya. Besok belajar ya, kita belajar di sekolah jam 8. Iya Bu, nanti kalau ada waktu saya bisa datang ke sekolah jam 8. Tidak ada jawaban anak sekolah seperti itu. Jadi untuk belajar mengenal Kristus, menerima pengajaran di dalam dia, itu bukan pilihan saya dan engkau saudaraku. Maksudnya kita nggak bisa buat aturan sendiri. Ada aturannya. Ya, kalau di dalam kelas mengajar sekolah saja guru menetapkan disiplin, demikian juga sebagai murid Kristus. Ada disiplin-disiplin yang saya dan engkau harus kerjakan. Amin. 22 yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan baru yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Tidak untuk mengenal Kristus, untuk bertumbuh ke arah dia, saya dan engkau harus menanggalkan kehidupan yang lama. Manusia yang dulu itu harus ditanggalkan, yang menemui kebinasannya. Nah, supaya kita dibaharui dalam roh dan pikiran. Proses pembaharuan roh dan pikiran ini berlangsung. Terus saudara-saudaraku, diperbaharui setiap hari. Itu anugerahnya Tuhan. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kudusan yang sungguh. Ini anugerah yang luar biasa, kita dimasukkan dalam sekolah untuk mengenal Kristus. Kasihan sekali perempuan Samaria tadi itu. Dia pikir dia sudah menyembah Allah. Dia pikir dia sudah beribadah hidupnya. Tetapi ternyata tidak ada yang bimbing dia. Tidak ada yang tunjukin dia. Waktu bertemu dengan pribadi Yesus, baru dia terbuka. Oh, begitu ya. Baru beberapa kata Tuhan Yesus sampaikan, terus hidupnya berubah. Bertemu dengan Yesus, dia ketemu selama ini dengan pemuka-pemuka agamanya, kok nggak berubah. Tetapi waktu dia bertemu dengan Yesus, terus dia langsung mengalami kehidupan yang baru. Amin. Itu perjumpaan dengan Tuhan, itu yang namanya pengenalan Tuhan. Saat engkau beribadah, saudara-saudaraku, bukan hanya sekedar duduk tenang, hadir begini, enggak, bangun hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi. Puji Tuhan. Berikutnya, saudara-saudariku, selanjutnya. Iya, kesatuan hati antara Bapa dan gereja. Kalau topik kita hari ini tentang kesatuan hati, saya dapatin perkara ini mulai di pertengahan minggu, dapatin hal ini, terus saya coba buka apa yang dikirim dari penatua dari Bandung. Ternyata topiknya sama tentang hati Tuhan. Kalau renungan berkat yang itu menerima hati yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan memberikan hatinya kepada gereja. Nah, mungkin memberi judulnya berbeda ya. Saya judulnya kesatuan hati, tapi pas cari di Alkitab bahasa Indonesia tidak ada kesatuan hati. Tetapi maksudnya ini Bapak Ibu, hati kita dan hati Tuhan bersatu. Tetapi bukan artinya
kehendak Tuhan kita ambil, terus kehendak kita juga diambil, dilakukan, bukan seperti itu. Tetapi entah ada nggak tadi ya di awal itu ada hati yang dicurahkan ke hati, kan itu ya. Bisa tampilkan yang slide pertama, Andre. Nah itu, saya cari-cari di internet ini, enggak ada gambar yang seperti ini, akhirnya saya rekayasa sendiri gitu ya. Itu harusnya gelas ya, enggak ya. Itu bukan begitulah, pokoknya saya rekayasa. Mau mendeskripsi gitu ya tentang kesatuan hati, supaya hati kita sama dengan hatinya Tuhan, maka hati Tuhan yang harus dicurahkan ke hati kita. Hati kita tidak menjadi mengikuti keinginan sendiri lagi, tetapi harus hati Tuhan yang dicurahkan kepada kita, sehingga itu yang namanya hati kita, hati saya sama dengan hati Tuhan. Ya, karena isinya sama, saya menerima hati Tuhan. Tapi tidak sebaliknya, hati saya juga diambil oleh Tuhan, terus dilakukanlah semua oleh keinginan saya, bukan. Jadi kesatuan hati artinya dari hati Bapa itu dicurahkan kepada kita gerejanya. Sehingga kita tahu apa yang ada dalam isi hati Bapa. Sehingga saya dan engkau tidak mengerjakan perkara-perkara di dunia ini hanya berdasarkan keinginan hati kita saja. Bukan. Sama seperti Tuhan Yesus katakan, saya lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadaku. Kembali ke slide yang tadi. Iya, kesatuan hati antara Bapa dan gereja. Artinya kita gerejanya, jemaatnya, umat Tuhan menerima hati Bapa sehingga kita melakukan kehendak Bapa. Amin. Saya, engkau, kalau kita bilang kita sehati dengan Bapa, artinya kita melakukan kehendak Bapa. Matius pasal 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Bukan sekedar beribadah, saya beribadah, saya menyembah. Tuhan Yesus katakan kepada perempuan semua, kamu menyembah yang tidak kamu kenal. Jadi bukan setiap orang yang karena sudah beribadah, karena sudah Kristen, terus Tuhan berseru, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kalau bilang Bapakku ya Bapakku, Tuhan Yesus bilang Bapakku, Bapaknya Yesus yang di sorga. Yohanes 4:34, kata Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, ya, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Tuhan Yesus bilang makananku, kalau saya enggak makan saya mati. Makananku itu adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Bukan hanya melakukan tetapi sampai selesai. Itu prinsipnya Tuhan Yesus Kristus. Yohanes 6:38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Ya, aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Tadi dikatakan bahwa kita semua ini bertumbuh ke arah Kristus, menjadi serupa seperti Kristus. Sedangkan Tuhan Yesus bilang, aku datang untuk melakukan perintah Bapakku. Nah, di situ mulai kelihatan sambungannya. Bapa, Yesus sebagai Mesias, terus kita umat Tuhan. Kalau kita bilang, kita mau melakukan kehendak Bapa, tapi Tuhan bilang, kamu nggak kenal siapa yang kamu mau lakukan kehendaknya itu. Perempuan Samaria bilang, saya menyembah Allah. Tuhan bilang, enggak, kamu nggak kenal. Nah, Bapa, kalau sebelum Tuhan Yesus datang, Bapa memperkenalkan pribadinya kepada manusia, itu melalui perbuatan-perbuatan, melalui ciptaannya yang ajaib, datang, perbuatan-perbuatannya. Tetapi setelah Tuhan Yesus Kristus diutus, maka Tuhan Yesus inilah representasi kehadiran Bapa Surgawi di tengah-tengah dunia. Sehingga dikatakan bahwa jika kita mau menyembah Bapa, kita harus mengenal Yesus Kristus.
Sekali lagi Yohanes 6 ayat 38. Sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin, saudara-saudariku. Jadi tidak seenak-enaknya saya, engkau, kita menjadi orang percaya, terus Tuhan maunya begini, Tuhan maunya, masing-masing kita mendefinisikan kemauannya Tuhan, akhirnya masing-masing orang manusia mendefinisikan Tuhan itu seperti apa. Sudah jelas-jelas hadir di muka bumi ini, Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus perkatakan, aku datang untuk melakukan kehendak Bapa Surgawi. Nah, harus seperti itu saya dan engkau, saudaraku. Enggak perlu niru, mau jadi seperti pendeta itu, mau jadi seperti ini. Saudara-saudaraku, lihat Tuhan Yesus Kristus, apa yang Dia ajarkan. Aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Puji Tuhan. Tadi dikatakan ya, menyembah tetapi tidak mengenal perempuan Samaria itu ya, Yohanes 4 ayat 19-26. Yohanes 4:22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan, saudara-saudariku, orang Samaria ini suku campuran Yahudi dan bangsa-bangsa lain. Jadi waktu bangsa Israel ini sudah masuk dalam pembuangan, sisalah di situ yang timpang, yang sakit, yang lemah apa semua, terus bangsa-bangsa buangan yang lain itu dibuang di sini, campur aduklah di situ. Jadi ada keyahudiannya juga, ada istiadat, ada agama yang mereka bilang mereka menyembah Allah, tetapi sudah campur baur di situ dengan bangsa-bangsa lain. Nah, orang Samaria ini juga katakan kami hendak menyembah Tuhan seperti yang oleh perempuan Samaria tadi itu ya. Ya karena dari nenek moyangnya Yahudi ngajarin harus dibunuh, harus begini-begini, kami hendak menyembah Tuhan. Niat hatinya benar, saudara-saudaraku. Mereka kira mereka menyebut diri mereka sudah menyembah Tuhan, tetapi tidak pernah punya pengalaman dengan Tuhan. Mereka tidak kenal Tuhan. Berbeda dengan bangsa Israel yang dalam sejarahnya itu dipimpin oleh Tuhan. Waktu mulai dari Musa membawa mereka keluar dari Mesir, itu dicatat dalam sejarahnya bangsa Israel sampai mereka bilang kami kenal siapa Allah itu. Yang tadi yang dikatakan di ayat 22, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami, ya Tuhan Yesus menyebut kami untuk menunjuk kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi menyembah apa yang kami kenal. Dalam sejarah bangsa Israel itu nyata sekali penyertaan Tuhan. Samaria juga mau menyembah tapi enggak kenal siapa, pokoknya ada yang katanya namanya Allah kan misalnya gitu ya, atau Jehovah atau apapun. Mereka enggak kenal. Nah ini, jadi orang-orang lain mau datang menyembah kepada pencipta alam semesta, tapi Bapa sudah utus Mesias, Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau menyembah Allah tetapi ya mereka nggak kenal siapa Allah. Selanjutnya. Nah, jemaat Tuhan, yang ini ada step by step ya, ini tahap-tahapan. Topik kita hari ini tentang kesatuan hati, artinya kita jemaat Tuhan satu hati dengan Bapa Surgawi, itu yang dicetak tebal itu, mendapatkan hati Bapa. Supaya kita mengalami kesatuan dengan hati Bapa, kita harus dicurahkan hati Bapa kepada hidup kita. Kita harus mendapatkan hati Bapa. Ayat 24, Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tapi sebelum mendapatkan hati Bapa, terus bagaimana caranya supaya saya bisa isi hati Tuhan itu sampai kepada saya? Bagaimana Bapak Ibu supaya isi hati Tuhan sampai kepadamu? Baca firman Tuhan, belajar, masuk sekolah teologi apapun, tidak ada yang salah. Tetapi Tuhan Yesus ajarkan bahwa bangun intimacy, sembah Dia. Saat kita datang dalam penyembahan, percuma saja saya baca, belajar apa semua tentang segala hal yang bersifat kerohanian, kalau saya enggak menyembah Tuhan. Jadi kalau engkau katakan aku rindu untuk mendapatkan hati Tuhan, bangun keintiman dengan Dia. Bukan suka-suka kita, bangun keintiman. Saat kita puji Tuhan, nikmati itu. Saat kita menyembah Dia, saat kita berdoa,
bangun keintiman dengan Tuhan. Tidak ada cara yang lain untuk kita bisa menerima hatinya Bapa Surgawi. Kalau saya akrab dengan seseorang, saya jadi tahu isi hatinya. Ya, kalau saya nggak akrab, ya saya kenal sambil lalu. Itu yang Tuhan bilang, kamu nggak kenal yang kamu sembah. Tapi mari akrab, bangun intimasi, penyembahan, hidup persekutuan dengan Tuhan. Nah, tapi bagaimana kita mau menyembah Tuhan kalau kita tidak mengalami pengenalan akan Dia? Ya, oleh karena itu pertama juga sebelum penyembahan kita harus mengalami pengenalan akan Bapa. Matius 11 ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Dikatakan kita mau menyembah Tuhan Bapa, tapi kita harus kenal Dia. Nah, bagaimana mengenal Bapa? Dikatakan ya melalui anak. Tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, selain Yesus Kristus. Dan orang yang kepadanya Yesus Kristus berkenan menyatakan kepadanya. Itu saudaraku, saat engkau rindu, saat kita rindu untuk mengenal Bapa, sudah ada pribadi Tuhan Yesus Kristus yang datang ke bumi ini. Dikatakan semua kita harus bertumbuh ke arah Dia. Jadi entah itu omong kosong, tidak nyambung kalau kita bilang kita mau kenal Bapa, tapi kita nggak mau kenal Yesus Kristus bagaimana. Kita mau menyembah Tuhan, kita harus kenal Dia. Kita mau kenal Yesus Bapa di sorga, tapi kita nggak mau belajar Yesus Kristus seperti apa hidupnya. Nah, itu tidak nyambung, saudaraku. Bapa mengutus Mesias, Mesias ini yang menyatakan Bapa kepada dunia. Nah, kemudian berarti kita harus mengenal Yesus Kristus yang pertamanya. Ini yang kaitannya, kita harus menyembah Bapa, tetapi kok gereja dibilang harus bertumbuh ke arah Yesus Kristus. Nah, pengenalan akan Yesus. Yohanes 14 ayat 6 kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi orang mau kenal Bapa, mau menyembah Bapa, tetapi harus melalui Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu waktu kita memberitakan Injil, maka ini dia sampai bulat yang bulat tuh kerasa banget agak sakit. Ini kayaknya lumayan lanjut juga. Kenapa? Jujur kok mikir lagi bulat tapi kecil. Saat waktu kita memberitakan Injil, tidak serta-merta kita memberitakan Bapa Surgawi. Kita harus menyatakan siapa Tuhan Yesus Kristus itu. Kalau kita menyampaikan Bapa Surgawi, orang langsung menyembah Bapa, kejadiannya sama seperti perempuan Samaria tadi itu. Jadi harus diperkenalkan siapa Yesus Kristus itu, supaya mereka bisa datang kepada Bapa melalui Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudaraku, terus apa yang kita renungkan pada pagi hari ini untuk mendapat kesatuan hati dengan Bapa, bahwa ada proses belajar, ada proses dimuridkan menjadi murid Kristus. Tidak bisa sesuka-sukanya. Untuk menjadi serupa seperti Kristus, saya dan engkau bukan karena aturan-aturan gereja, bukan karena masalah pendisiplinan atau apa, bukan. Tetapi saya dan engkau harus mengikuti tahap-tahap menjadi sama seperti Kristus itu. Karena kita mau kenal Bapa Surgawi. Tuhan Yesus katakan kalau mau berdoa, berdoa seperti ini. Bapa kami yang di sorga. Tuhan yang arahkan kita datang kepada Bapa Surgawi. Amin. Nah, waktu kita sudah mendapatkan hati Bapa, kita mengalami kesatuan hati. Nah, terus barulah kita bisa melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang paling bawah itu ya. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ini ada ayat yang terskip ini kayaknya, saya salah copy tadi. Setelah saya mendapatkan hati Bapa, barulah saya tahu apa yang harus saya kerjakan. Tidak bisa gereja Tuhan berdasarkan pengalaman
atau mungkin karena belajar di mana terus melakukan, oh kita harus kerjakan begini-begini. Yang pertama harus bangun keintiman dengan Bapa Surgawi. Kita dapatkan isi hati Tuhan, baru itulah yang kita kerjakan. Apa yang dikerjakan? Ya masing-masing panggilan saya dan engkau. Di profesi masing-masing, apa kehendak Tuhan. Dulu Daud sama sekali tidak ada terpikir untuk masuk ke dunia politik, apalagi menjadi raja. Bagiannya Daud itu hanya mengurusi kambing domba, karena dia adik paling bungsu kan gitu ya. Jadi dia mengurusi kambing domba. Nah, dia setia melakukannya, tetapi ternyata kehendak Tuhan atas hidupnya berbeda, saudara-saudaraku. Bahkan abang-abangnya yang badannya tegap, kekar, yang sudah ikut pasukan Israel itu, bahkan bukan mereka yang dipilih oleh Tuhan. Masing-masing saya dan engkau ada destiny ilahi, ada ketetapan Tuhan. Tapi kita bebas mau ikuti kehendak Tuhan atau kehendak kita. Kita ini diciptakan bebas, saudara-saudaraku. Nah, waktu kita katakan kita murid-murid Kristus, nah kita dibentuk menjadi serupa seperti Kristus. Saat kita menjadi serupa seperti Kristus, maka kita akan mengenal Bapa Surgawi. Terus kita menyembah Dia. Kita melakukan kehendaknya. Amin. Mari hargai hidup saya dan engkau di dunia hari-hari ini, saudaraku, dengan mengisinya dengan kehendak Tuhan. Jangan sampai kita mengisinya dengan perkara-perkara yang lain, atau bahkan jangan sampai terjebak kita rasa seperti perempuan Samaria tadi ini. Saya sih sudah menyembah Tuhan, saya beribadah, tetapi ternyata kita nggak kenal siapa yang kita sembah. Ada karunia khusus bagi gereja Tuhan, karena ada Roh Kudus yang dikaruniakan. Roh Tuhan itulah yang memimpin saya dan engkau untuk mengenal Tuhan. Amin. Kalau bukan karena Roh Kudus, tidak ada yang sanggup. Oleh karena itu latih hati, latih telinga rohani, dengar-dengaran akan suara Roh Kudus. Selanjutnya. Puji Tuhan. Kita sudah sampai di penghujung jemaat Tuhan. Pada saat ini kita mau ambil bagian untuk melakukan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini kita lakukan, Tuhan katakan, peringatilah kematianku waktu Dia disalibkan. Kenapa harus mati? Tuhan Yesus waktu itu tawar-menawar di Taman Getsemani. Bapa kalau boleh, lalukanlah cawan ini daripadaku. Bapa kalau boleh, saya tidak usah disalibkan. Mengerikan itu. Tetapi kata Tuhan Yesus, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu. Jemaat Tuhan, mari sungguh berguru gitu ya, meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak habiskan waktu di dunia ini hanya sekedar mengejar prestasi dan ambisi pribadinya. Iblis nawarkan waktu dia dicobai, sembah aku, maka semua kerajaan dunia ini kuberikan. Coba lompat ke bawah, maka pasti Tuhan akan suruh malaikat-malaikat menatang engkau. Coba ubah batu itu menjadi roti. Tuhan Yesus bisa pakai kuasanya. Nah, cuman dia bilang, oh bukan itu yang menjadi yang dia kejar, yaitu menyangkut keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Saudara-saudariku, mari saat kita dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, saya dan engkau dimurnikan. Kita nggak bisa lepas karena kita manusiawi. Ada keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, tetapi mari buat pilihan-pilihan. Biarlah kita sungguh menjadi bejananya Tuhan. Walaupun saya dan engkau bebas memilih apa yang akan kita lakukan, cita-cita atau apapun, bahkan tentang pasangan hidup atau apapun, mari katakan, Tuhan, aku ini bejanamu. Pakai aku menjadi pelaksana kehendak-Mu. Itulah teladan Tuhan Yesus Kristus. Hal yang paling mengerikan di kayu salib. Tapi dia katakan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Itu yang akan kita peringati di dalam perjamuan kudus ini. Puji Tuhan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Gereja Tuhan, mari merenungkan
bagaimana kehidupanmu dalam membangun hubungan yang intim dengan Bapa Surgawi hari-hari ini. Bukan karena engkau menunggu-nunggu, saya enggak dikontrol kok oleh pembimbing saya enggak dikontrol kok oleh Pak Pendeta atau siapapun. Tetapi saat kita dengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita mau lebih lagi bangkit, sadar bahwa ada rancangan Tuhan yang mulia, bukan hanya berdasarkan keinginan kita masing-masing. Yang berikutnya, memang bagiannya di gereja untuk saling membangun satu dengan yang lain. Sehingga kalaupun ada yang menegur engkau karena kebiasaanmu yang salah, karena cara hidupmu yang salah, saudara-saudariku, itu bukan untuk merendahkan engkau, tetapi itu untuk menjaga supaya engkau tetap ada di dalam pengajaran, bertumbuh ke arah Tuhan Yesus Kristus. Semua kita harus saling mengawasi, saling menjaga satu dengan yang lain, bukan untuk merendahkan, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menjagai kita terus bertumbuh ke arah Kristus Yesus. Amin. Mari rendahkan hati, dengarkan suara Roh Kudus. Bapa di sorga, ini kami gerejamu ya Tuhan. Bukan pilihan kami Tuhan untuk mengikuti Engkau, tetapi oleh anugerah-Mu, oleh belas kasih-Mu Tuhan. Engkau yang memanggil kami Tuhan. Engkau menemui kami Tuhan, bukan saat kami sedang baik-baiknya Tuhan. Tapi saat kami tidak mengenal Engkau Tuhan, Engkau datang Tuhan. Oleh karena anugerah-Mu Tuhan, oleh karena panggilan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Bapa di surga. Dan saat ini kami tinggal sebagai keluarga ilahi Tuhan. Dan kami mau memahami isi hati-Mu. Masih banyak anak-anak-Mu di sana di luar Tuhan, yang mau Engkau jangkau Tuhan. Bapa kami berdoa, sekalipun kami bukan pendeta, sekalipun kami bukan diaken, sekalipun kami mungkin tidak punya jabatan apa-apa di gereja, tapi ya Bapa ada Roh Kudus dalam hidup kami, ada panggilan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Pakai kami Tuhan untuk menjadi jala Tuhan, untuk menjangkau anak-anak yang Engkau mau bawa kembali ke dalam rumah-Mu ya Bapa di surga. Pengurapan Tuhan bekerja atas gereja Tuhan hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bapa kami berdoa supaya kami tidak menyanyiakan waktu kami yang sangat terbatas di dunia ini ya Tuhan. Sama seperti perempuan Samaria Tuhan, yang merasa dia sudah beribadah, tapi Engkau Tuhan Yesus katakan Engkau menyembah yang tidak Engkau kenal. Tuhan Yesus, hari-hari ini kami mau terus bangun Tuhan, keintiman dengan-Mu ya Bapa di surga dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mau peka dengar suara Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan pada saat ini kami jemaat-Mu mau melakukan perjamuan kudus seperti yang Tuhan Yesus Engkau sudah perintahkan kepada kami. Mari lawat kami, siapkan setiap kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan, kita siapkan roti dan anggur. No. Mari siapkan roti dan anggur. Saat kita lakukan perjamuan kudus ini, kita mau imani, kita lakukan dengan iman bahwa ini pertama ini yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini peringatan akan tubuhnya yang dihancurkan. Anggur ini peringatan akan darahnya yang tercurah di kayu salib. Baginya sendiri dia tidak mau menjalani hal itu. Karena ya perkara yang mengerikan. Terpisah dari Bapa Surgawi. Dampaknya waktu dia harus teriak Eli Eli lama sabachthani, dia ditinggalkan oleh Bapa Surgawi, itu yang sangat menyakitkan. Pilihan yang sangat menyakitkan, tetapi Tuhan Yesus katakan bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, bukan urusan agama atau apapun, ini bicara tentang jalan keselamatan yang dirancangkan oleh Bapa Surgawi. Oleh karena itu kita gereja Tuhan, kita yang sudah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau melakukan perkara ini. Sekalipun kita tidak ada di sana melihat, menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus disalibkan.
Tapi waktu kita ambil bagian perjamuan kudus, kita katakan, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk apa yang sudah Engkau lakukan bagiku. Terima kasih untuk ketaatan-Mu. Kalau Engkau tidak mati di kayu salib, kami semua yang binasa. Tidak ada jalan kembali ke surga. Mari jemaat Tuhan, kita mau bangkit berdiri di tempat kita masing-masing. Kita angkat roti ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan. Untuk kami yang Engkau panggil Tuhan. Masih banyak orang-orang di luar sana Tuhan yang belum dengar akan Engkau. Tuhan, kami berdoa pakai hidup kami ini Tuhan. Supaya sebelum Engkau memanggil kami Tuhan, kami juga menjadi alat-Mu Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa, dibawa datang kepadamu, mengenal-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan saat kami melakukan perjamuan kudus ini, kerelaan hati, ketaatan yang ada pada Tuhan Yesus Kristus, itu mengalir Tuhan di dalam gereja-Mu hari-hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sehingga tidak ada pertimbangan-pertimbangan kami Tuhan, yang melebihi Tuhan keputusan kami untuk berserah kepadamu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Engkau yang berkati roti dan anggur ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat roti ini. Tuhan Yesus katakan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Terimalah ini, makanlah ini, menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur ini. Tuhan Yesus katakan anggur ini menjadi peringatan akan darahku yang sudah dicurahkan bagi kamu. Lakukanlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Rabasheteki rabasiki rabakaralan masanta. Irabasheteki namakura basangkara bakiaralan masanta. Irabashira batukoshekira. Irabaralana tukoshira kairalan masanta. Irabaralana tukoshina makura basakiralan masanta. Terima kasih Tuhan, saat saudara-saudariku jemaat Tuhan, saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, kita mengakui tubuh Tuhan, maka ingat bahwa bukan hanya kita saja di gereja ini, tetapi ada tubuh Kristus di belahan berbagai tempat, di berbagai generasi. Itu adalah satu tubuh Kristus. Saat kita ambil bagian dalam perjamuan kudus, maka kita mengakui kesatuan tubuh Kristus itu. Saudara-saudariku, jemaat Tuhan, roh kesatuan dalam Tuhan Yesus Kristus itu yang mempersatukan saya dan engkau. Mari hari-hari ini terus kita berjaga-jaga. Sekalipun ada aturan-aturan yang dimana kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain. Tapi mari terus jangan izinkan roh perpecahan dalam bentuk apapun membuat engkau merasa jauh satu terhadap yang lain. Mari selidiki hatimu, jangan sampai engkau biarkan merasa jauh ada gap dengan saudara-saudari seiman. Kita harus tinggal tetap satu tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin dunia berusaha untuk menjauhkan kita satu dengan yang lain, memisah-misahkan. Tetapi kuasa roh Tuhan mempersatukan gerejanya. Kuasa persatuan tubuh Kristus itu lebih dahsyat dari apapun. Itu yang kita lakukan waktu kita ambil bagian, itu yang kita alami waktu kita lakukan perjamuan kudus ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk ketaatanmu. Terima kasih Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib kami sudah sembuh Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur-bilur-Mu di kayu salib Tuhan Yesus, semua kelemahan-kelemahan kami sudah ditanggalkan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada perkara-perkara yang perlu membuat hati kami terkejut dan ketakutan. Karena Tuhan, Engkau sudah menyelesaikan semuanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari-hari ini Tuhan, sekalipun Engkau akan membawa kami Tuhan untuk masuk dalam perkara-perkara yang dahsyat. Tetapi hati kami akan tetap tinggal tenang Tuhan. Karena Engkau yang dahsyat Tuhan, bersama-sama dengan kami. Bapak kami berdoa pengurapan yang baru mengalir atas gereja-Mu Tuhan. Secara khusus dalam rumah-Mu di tempat ini Tuhan, mengalir. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hati yang bersungguh-sungguh, hati yang mempersembahkan korban di mezbah Tuhan tiap-tiap hari. Yang korban bakarannya bernyala-nyala tiap-tiap hari. Hati yang terus berjaga-jaga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, saat kami harus melakukan disiplin sebagai murid-murid-Mu, semuanya belum bisa dibandingkan apa-apa dengan apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Terlebih lagi kami mengucap syukur oleh karena ada Roh Kudus yang Engkau utus Tuhan untuk membimbing kami, untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk sebelum kita berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan, mungkin ditampilkan. Ya, mari terus berdoa untuk kita terus berjaga-jaga dalam menerapkan protokol kesehatan, gitu ya. Dengan semua definisinya, nanti kita minta Dr. Richard ya yang menyampaikan perkara ini. Nah, misalnya contoh juga ya, misalnya kita, ini saya kasih contoh di Komsel Profesi di rumah Pak Roni waktu itu ya, kita sudah jaga protokol kesehatan itu ya, semua sudah duduk, semua pakai masker gitu ya. Nah, tibalah saatnya tuan rumah menyuguhkan makanan dan minuman, maka dengan terpaksa masker itu harus dilepas dan kita berbicara bebas. Nah, saya pulang ngomong sama Kak Yuni kan, gimana itu kan ya? Iya, kalau mau menerapkan protokol kesehatan ya udah nggak usah disediakan lagi konsumsi. Karena dia dampaknya memang begitu ya. Jadi tapi memang perkara-perkara ini masih perkara-perkara yang baru ya. Kalau Bapak Ibu datang ke rumah kami pun mungkin disediakan suguhan atau apapun ya saudara-saudaraku. Tetapi ya mari disikapi kembali dengan sukacita ya. Selain itu memang kita jangan menjadi terlalu takut atau apa, tetapi kalau kita katakan kita mau lakukan protokol kesehatan, ayo lakukan protokol kesehatan. Nah itu contoh ya, nanti bagaimana disikapi, bagaimana ditindak lanjuti, baik itu di Komsel ya ataupun mungkin di tempat kerja gitu kan ya. Itu yang pertama. Terima kasih ya tuan rumah waktu itu menyuguhkan. Memang harapannya sih ada ya kalau kita tapi ya karena protokol kesehatan mungkin perlu menjadi pertimbangan gitu ya. Nah kemudian Bapak Ibu saudara-saudariku, hari ini sudah dimulai sekolah hari Minggu yang dilayani oleh guru-guru sekolah minggu dari GKD Palangkaraya gitu ya. Tadi malam habut itu ya, Mama Jo sama Kak Icut gitu, habut gimana cara memutar video apa semua kan ya sampai jam berapa. Dan puji Tuhan tadi sudah anak-anak senang gitu ya, bisa ikut bahannya, tetap menggunakan bahan yang dari Superbook selama 3 minggu dalam sebulan. Nah kita berdoa terus untuk semua kita boleh mendukung juga kegiatan ini ya, secara khusus guru-guru sekolah minggu. Bahkan mungkin kita bisa sampaikan undangan bukan hanya ke anak-anak kita, tapi ya ke teman-teman yang punya anak-anak gitu ya. Kemudian kita berdoa juga untuk pelayanan jarak jauh di Bukit Lumut. Doakan ada ide untuk kita pasang sinyal repeater, itu penguat sinyal. Jadi kalau di sana kesulitannya komunikasi kita ini terhalang karena kita tidak bisa jalin komunikasi melalui telepon karena sinyalnya di sana enggak bagus. Nah, kita dari Gereja Tuhan sedang memikirkan untuk kita investasi di sana biar jadi berkat untuk jemaat di sana, dan secara khusus kita bisa ada cara untuk kita menjangkau dan melayani jemaat Tuhan di Bukit Lumut sekalipun kita tidak mengunjungi di sana. Ya kalau dulu kita jadwalkan 2 kali dalam sebulan, nah mungkin 2 kali yang lainnya mereka di sana tidak kosong, kita bisa online seperti ini gitu ya. Doakan untuk hal ini. Kemudian di PD Jumat kemarin juga dibagikan tentang kata Kak Yuni apa pos pantaunya itu di perbatasan Palangkaraya sudah dibubarkan. Sudah belum tanya ya teman-teman dari perhubungan gitu ya. Tetapi jangan sampai hal ini membuat kita jadi lengah untuk tidak berjaga-jaga gitu ya. Kemudian hari-hari ini mulai mahasiswa baru, mari kita berdoa bagaimana kita bisa ambil bagian untuk menyambut ya orang-orang baru ya yang datang di
Palangkaraya secara khusus mau studi, nah bagaimana kita mau menjangkau mereka dalam kondisi situasi pandemi saat ini. Kita ambil bagian berdoa, mendoakan. Ya itu dulu sebelum kita sama-sama berdoa penutup, minta Dr. Richard bisa sampaikan pesan-pesan bagi kita. Tolong Icut bisa di spotlight ke Pak Dokter. Oke, shalom. Shalom. Ya, halo. Ya, ini kebetulan saya habis ngantar istri kerja, jadi langsung dari mobil ya, dari mobil. Jadi sekarang saya kerjanya dinasnya di rumah sakit perluasan darurat COVID di Badan Diklat Provinsi ya, di depan perpustakaan daerah. Jadi di sana memang kita menangani pasien-pasien COVID yang gejala ringan sedang. Puji Tuhan sih memang kondisi jumlah pasien sekarang sudah berkurang ya. Kalau jadi untuk Kalimantan Tengah itu rujukan COVID-nya itu kan di Rumah Sakit Doris. Kemarin waktu awal-awal karena di Rumah Sakit Doris itu penuh ya, karena kasusnya cukup banyak waktu di awal kejadian, makanya dibuka rumah sakit perluasan darurat gitu di Badan BPSDM. Nah, kapasitas kita itu 150 untuk 150 pasien. Jadi pasien-pasien COVID yang gejala ringan sedang itu dirawat di sana. Ya. Sekarang puji Tuhan jumlah pasiennya sih tinggal 22 orang. Jadi kemarin waktu lagi puncak-puncaknya itu sekitar 120 orang. Nah sekarang hari ini tadi sudah tinggal 20 orang. Yang memang perlu kita perhatikan itu dari pandemi COVID ini, memang kita tidak perlu takut, tapi tetap waspada gitu ya. Sebenarnya sederhana sekali untuk pencegahannya gitu ya, seperti yang sudah didengungkan oleh pemerintah, ya pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Itu hal yang sederhana yang mungkin karena saking sederhananya banyak orang yang menyepelekan gitu ya. Kalau boleh berbagi sedikit, ada kemarin kalau mungkin yang memperhatikan berita gitu ya, ada seorang di Palangkaraya, ada seorang perawat gitu yang usianya masih muda, itu meninggal karena COVID. Jadi ini memang benar ya, gitu. Memang benar, bukan hoax ya, bukan hoax seperti ada beberapa media yang kita dengar gitu ya bahwa COVID itu hoax gitu ya. Ini pada awal-awal COVID banyak orang berpikir kalau masih muda itu tidak kita masih kuat gitu ya, nggak perlu takut gitu. Nah memang kasus yang kemarin itu kasusnya muda dan itu tenaga kesehatan gitu ya. Itu pasien itu awalnya ada di rumah sakit darurat, jadi gejalanya hanya batuk biasa gitu, hanya batuk biasa, dan karena itu dia dirawat di rumah sakit darurat. Tapi di hari ketiga itu benar-benar kondisinya menurun, tapi orangnya masih bisa ngomong gitu, orangnya masih bisa ngomong, bahkan nggak mau dipindah ke rumah sakit Doris gitu, dia tetap mau di rumah sakit darurat aja gitu, karena lebih nyaman di rumah sakit darurat, tidak perlu berkumpul dengan pasien-pasien lain di rumah sakit Doris gitu.
akhirnya kondisinya semakin menurun, mau tidak mau harus kita rujuk, ya. Dan kondisinya memang dari yang hanya batuk biasa, ya, itu ya kita juga ini ya menyayangkan sekali gitu. Akhirnya ibu itu sampai meninggal gitu ya. Jadi ini COVID itu memang berbahaya, tapi kita tidak perlu takut dengan tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Pakai masker, jaga jarak, sama cuci tangan gitu. Dan kalau 3 hal ini kita lakukan, saya percaya bahwa tidak akan terkena COVID gitu. Karena memang yang tenaga kesehatan itu dia bertemu langsung sama pasien yang positif COVID di rumah sakit gitu, karena dia menangani langsung, ya tertular gitu. Padahal sudah pakai masker segala macam, tapi ya kondisinya seperti itu. Nah, tapi untuk kita masyarakat, bahkan dengan hanya pakai masker, jaga jarak, dengan cuci tangan itu sebenarnya sangat efektif gitu. Dan ya puji Tuhan, perkembangan terkininya kasusnya untuk Palangkaraya sendiri tetap ada, tapi memang menurun, ya, menurun. Dan kita terus berdoa supaya kita bisa melewati semuanya dengan baik. Itu saja, Bang. Oke, terima kasih Dr. Richard, siaran langsung gitu ya. Saya kira tadi pakai APD gitu ya, kalau pakai APD. Ya tadi Pak Dokter sendiri yang hari-hari berhadapan dengan pasien langsung bilang nggak perlu takut, asal ya kita laksanakan protokol kesehatan. Ada juga kan orang yang takut gitu, tapi kalau sudah ketemu gosip ya lupa protokol kesehatan gitu ya, atau ketemu apa, aku sih takut tapi kalau ketemu ini hadiahnya jadi lupa. Jadi ya Bapak Ibu saudara-saudariku, jangan takut, tapi kita harus jaga protokol kesehatan. Kita juga nggak menanti-nantikan bergantung pada vaksin atau obat-obatan. Kita pertama bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus oleh darah Yesus, tapi kita berdoa vaksin yang ditemukan itu, yang katanya lagi uji coba itu memang tepat gitu ya, cocok juga untuk kondisi bangsa Indonesia gitu ya. Berdoa untuk hal itu. Nah, sambil kita menjaga protokol kesehatan, ya biarlah kita pola hidup sehat supaya imunitas tubuh itu terbangun gitu ya. Ya perkara begitu di jasmani ya ternyata di rohani apalagi saudara-saudara gitu ya. Kita jaga imunitas, kekebalan, ya kalau untuk rohani mari bersekutu dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Virus di alam roh ini lebih banyak lagi daripada banyak virus-virus mematikan di alam roh, tapi yang nggak perlu takut karena ada perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Tapi selalu di Alkitab bilang berjaga-jaga. Ya puji Tuhan, sekali lagi terima kasih Pak Dokter. Mari jemaat Tuhan kita mau sama-sama akhiri ibadah kita. Saya undang kita semua boleh bangkit berdiri. Haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu yang terus Engkau nyatakan di tengah-tengah kami ya Bapa di surga. Untuk semua rencana-rencana yang akan dilakukan oleh gereja-Mu untuk pelayanan di Bukit Luput, untuk pelayanan anak-anak, Bapa di surga, kami berdoa Tuhan yang terus pimpin kami, arahkan hati kami. Kami berdoa kesehatan di tengah-tengah jemaat Tuhan, kami saling menjaga satu dengan yang lain. Kami berdoa juga Tuhan untuk adik-adik kami mahasiswa baru yang datang ke Kota Palangkaraya untuk studi. Tuhan yang tolong kami juga Tuhan supaya kami boleh ambil bagian untuk melayani mereka, untuk menjangkau mereka Bapa di surga. Tuhan kami berdoa supaya kami tubuh Kristus khususnya di Kota Palangkaraya terus sadar Tuhan untuk menjaga kesehatan di antara gereja-Mu, di umat-Mu Tuhan. Kami berdoa ada perkara-perkara roh ketidaksehatan yang mau memecah belah di antara gereja Tuhan, di antara saudara-saudari seiman, kami hancurkan semua pekerjaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Bapa di surga, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa juga secara khusus saudara-saudari kami yang Engkau tempatkan hari-hari ini bertugas untuk melayani para pasien COVID Tuhan di rumah sakit, Dr. Richard, semua saudara-saudari kami yang lain, para tenaga medis Tuhan,
Mari Tuhan, perlindungan yang daripada Tuhan itu yang mengatasi segala perlindungan yang dapat disediakan oleh dunia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan-tangan kita arahkan hati kita kepada Bapa Surgawi, kita terima berkat. Terpujilah namamu ya Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh tahu isi hatimu bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah terlambat Tuhan, Engkau tidak pernah berlambat-lambat Tuhan untuk mencukupkan segala yang kami perlukan. Engkau tidak pernah berhutang Tuhan kepada jemaat-Mu. Oleh karena itu pada saat ini Tuhan dengan penuh sukacita, dengan iman, kami mau melangkah, meraih, menerima semua janji berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengalir berkat-berkat surgawi dari Allah Bapa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus masuk dan memenuhi lumbung-lumbungmu. Memberkati engkau dalam usahamu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, dalam studimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan ya Bapa kami berdoa, Tuhan juga ingatkan kami, pakai kami untuk menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang lain yang ada sekeliling kami bahkan yang jauh sekalipun. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan saudara-saudara kami yang dalam minggu ini Tuhan akan melakukan perjalanan keluar kota Palangkaraya. Engkau yang jagai sertai tutup bungkus dan kuasa darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, sama-sama yang cinta Tuhan katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tampilkan ya. Selamat hari Minggu Bang, pamit. Pamit, selamat hari Minggu Pak Pamit. Salam makan minang engkau.